Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru tahun 2023. Yang mana di sini kami akan membahas P2 P3 lulus di kondisi ini, bagaimana cara menghitung perangkingan P3K Guru 2023. Itu yang akan kita bahas ya, cara menghitung perangkingan P3K Guru 2023. Dan di sini P2 dan P3 bisa lulus di kondisi seperti yang kami jelaskan ini. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik teman-teman ya, P2 dan P3 lulus di kondisi ini, cara menghitung perangkingan P3K Guru formasi tahun 2023. Langsung saja kita ke informasinya. Jadi teman-teman, berdasarkan mekanisme resmi P3K Guru tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, seperti ini teman-teman ya, untuk mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023. Nah, di sini untuk mekanisme seleksi P3K Guru 2023 itu ada dua, yaitu mekanisme penempatan dan mekanisme seleksi menggunakan CAT teman-teman ya, yang mana di sini yang akan dihitung di situ, yang akan diprioritaskan untuk penempatan itu adalah guru lulus PG 2021. Nah, jika masih tersedia formasi maka lanjut untuk P2, jika masih tersedia formasi lanjut ke P3, dan jika masih tersedia formasi lanjut ke lulusan PPG dan non-ASN. Nah, ini adalah urutan prioritas penempatan. Nah, ini ya. Jadi untuk mekanisme seleksi P3K Guru 2023 itu ada dua teman-teman ya, mekanisme penempatan dan mekanisme seleksi menggunakan CAT. Nah, nantinya di seleksi P3K Guru 2023, distribusi penempatan itu akan dilakukan langsung oleh Panselda ya, atau Dinas Pendidikan, dalam hal ini pemerintah daerah teman-teman ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, untuk mekanisme penempatan guru lulus PG tahun 2021 itu nantinya individu nantinya ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Ini untuk P1 teman-teman ya. Dan apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Kemudian akan ada prioritas penempatan ya, dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar teman-teman ya. Prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar, mulai dari THK 2, honorer negeri, lulusan PPG, dan honorer swasta. Nah, nantinya untuk P1 perangkingannya itu berdasarkan urutan kategori dan berdasarkan urutan nilai teman-teman ya, berdasarkan urutan kategori dan berdasarkan urutan nilai. Ini untuk P1 ya. Nah, bagaimana dengan P2 dan P3? Untuk P2 dan P3 nantinya tahapan pengisian formasi itu dilakukan berdasarkan juga urutan kategori pelamar sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia. Jadi untuk P2 dan P3, P4 urutan paling terkuat itu ditempati oleh THK 2, disusul P3 atau kita kenal dengan guru honorer negeri dengan masa kerja lebih dari 3 tahun, kemudian pelamar umum yang kita kenal dengan istilah lulusan PPG, dan guru non ASN. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Itu terkait dengan tahapan pengisian formasi dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia. Nah, kemudian lanjut lagi di sini teman-teman ya. Kalau kita perhatikan di sini untuk tahapan pengisian formasi itu nantinya dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Jadi yang pertama kali diusahakan untuk penempatan sepanjang ada formasi dan sesuai dengan ijazah linear itu adalah P1 teman-teman ya. Jika setelah penempatan P1 ternyata masih tersedia formasi, itu dilanjutkan dengan P2, kemudian P3, dan tentunya pelamar umum. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Dan di sini kalau kita perhatikan ya, di sini ilustrasi dibuka dua formasi pada jabatan yang sama teman-teman ya, di instansi. Nah, di sini kalau kita lihat
guru honorer negeri nilainya 450, dia masuk peringkat kedua, dan di sekolah induknya itu ada kebutuhan, maka guru honorer negeri ini langsung penempatan di sekolah induknya. Seperti itu kira-kira teman-teman. Sedangkan P1 P2 yang merupakan peringkat pertama itu tidak bisa ditempatkan di sekolah induknya karena kelebihan guru. Nah, nantinya akan dicarikan sekolah yang masih membutuhkan guru. Jadi nantinya sekolah yang dituju untuk P1 ini, P2 ini yang merupakan peringkat 1 adalah sekolah yang tidak ada guru honorernya atau tidak menggeser guru honorer, teman-teman ya, karena esensi P3K Guru 2023 itu tidak ada istilah menggeser guru honorer sekolah induk. Logikanya seperti itu, teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, di sini kita akan menghitung perankingan P3K Guru 2023, dan di sini P2 P3 bisa lulus jika mendapatkan kondisi seperti ini. Ini contohnya teman-teman ya. Ini adalah nilai CAT P3K Guru 2023. Di sini ada 6 pelamar masing-masing. Kalau kita lihat ya, anggaplah di sini ada 4 formasi, teman-teman, yang tersedia. Ada 4 formasi diisi oleh yang akan diperebutkan oleh 6 guru honorer. Yang Ayu yang nilai 602 ini adalah P4 ya. Kemudian Budi juga adalah P4, kemudian Naila ini adalah P4, kemudian Santi adalah P3, kemudian ini juga P3, kemudian di bawah juga adalah P3, teman-teman. Jadi ada 3 orang, ada 3 pelamar statusnya P4, ada 3 pelamar statusnya P3. Sedangkan formasi yang tersedia cuma 4, teman-teman ya. Jadi kemungkinan yang tidak lulus nanti ada 2 orang. Nah, kalau dari segi nilai yang paling tinggi itu adalah Ayu, teman-teman ya. Ayu, apakah Ayu akan mendapatkan peringkat pertama atau Budi atau Naila? Ternyata tidak, teman-teman ya. Kenapa? Karena Ayu, Budi dan Naila ini meskipun nilai akhirnya, nilai CAT-nya tinggi, tapi mereka ini adalah pelamar umum. Sedangkan yang kita jelaskan di awal tadi, urutan tahapan pengisian formasi dimulai dari P1, kemudian P2, P3, dan P4. Jadi nanti P4 dapat giliran apabila P3 sudah penempatan, teman-teman. Jadi di sini ada 3 orang P3, yaitu Santi, kemudian Doni, dan Sari, teman-teman ya. Dan ketiganya ini mendapatkan nilai 500 ke atas, tapi merupakan nilai terendah dari Ayu, Budi, dan Naila. Jadi nilai Ayu, Budi, dan Naila itu lebih tinggi dari nilai Santi, Doni, dan Sari. Tapi ternyata yang akan mengisi formasi terlebih dahulu adalah Santi, Doni, dan Sari, meskipun nilai mereka itu lebih rendah dari Ayu, Budi, dan Naila. Kenapa? Karena mereka unggul dari segi urutan kategori, karena mereka ini bertiga adalah P3. Jadi mereka ini, Santi, Doni, dan Sari, akan mengisi formasi 3 formasi. Tinggal 1 formasi lagi, teman-teman ya. Nah, bagaimana lagi penghitungannya? Penghitungannya itu adalah 1 formasi akan diperebutkan oleh pelamar umum antara Ayu, Budi, dan Naila. Kebetulan di sini sama-sama kategorinya P4, maka yang dilihat adalah nilai tertingginya. Ternyata yang tertinggi nilainya di sini adalah Ayu ya, yang mendapatkan nilai 602, sedangkan Buni cuma mendapatkan 591 dan Naila mendapatkan nilai 590, sehingga yang lulus adalah P4 atas nama Ayu. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi